Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, kelas PMT 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran. Sebelumnya, ini merupakan bagan multimedia pembelajaran yang telah saya buat. Multimedia pembelajaran akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu makna multimedia sebelum tahun 1980. Yang kedua, makna multimedia setelah tahun 1980. Yang ketiga, komponen multimedia. Keempat, manfaat multimedia. Dan yang kelima, pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya. Nah, yang pertama, makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Sedangkan makna multimedia sesudah tahun 1980 yaitu penyampaian informasi secara integratif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Nah, lalu apa multimedia pembelajaran itu? Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer dalam suatu penyajian secara terintegrasi. Istilah berbasis komputer berarti bahwa program multimedia menggunakan komputer dalam menyajikan pembelajaran. Sedangkan istilah integrasi berarti bahwa multimedia pembelajaran dapat menampilkan teks, gambar, audio, dan video atau animasi dalam satu kali tayangan presentasi. Selanjutnya yaitu komponen multimedia. Yang pertama, teks. Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, karena teks merupakan jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan paling kecil. Yang kedua, video, yaitu merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat. Yang ketiga, audio, yaitu teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio atau suara dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Yang keempat yaitu grafis, foto, gambar, merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Yang kelima yaitu animasi, yaitu kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Yang pertama, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Yang kedua, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, mempercepat benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang keempat, yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Dan yang kelima yaitu terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat. Selanjutnya pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya ada dua, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan data pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, multimedia interaktif terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu level interaktivitas, yang kedua strategi penyajian multimedia interaktif, yang ketiga karakteristik multimedia interaktif, yang keempat multimedia interaktif non-linear, dan yang kelima multimedia interaktif hierarki. Yang pertama yaitu level interaktivitas. Yang pertama ada navigasi video atau audio. Navigasi audio atau video adalah tombol yang berfungsi sebagai pengontrol jalannya video atau audio.
Pengguna dapat berinteraksi melalui tombol tersebut agar dapat memulai ataupun menghentikan audio atau video yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif. Level interaktivitas dari navigasi audio atau video ini termasuk pada kategori rendah. Yang kedua yaitu kontrol animasi. Kontrol animasi yaitu seperangkat tombol sebagai pengatur jalannya suatu animasi. Yang ketiga, navigasi halaman. Merupakan seperangkat tombol yang berfungsi sebagai mengeksplor setiap halaman multimedia pembelajaran interaktif, yaitu maju satu halaman berikutnya, mundur satu halaman berikutnya, atau menuju halaman berikutnya yang diinginkan. Yang keempat, kontrol menu atau link. Merupakan objek berupa tulisan, gambar atau icon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek yang diberi hyperlink diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek halaman yang diinginkan. Yang kelima, hypermap. Dalam media pembelajaran interaktif, istilah hypermap mengarah kepada kumpulan hyperlink berupa area yang membentuk area yang lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut dilintasi atau diklik oleh kursor mouse, akan menampilkan pop-up deskripsi area tertentu. Yang keenam, respon feedback, yaitu interaktivitas berupa mekanisme aksi dan bereaksi dari suatu program yang interaktif. Yang ketujuh, drag and drop, yaitu aktivitas memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Selanjutnya yaitu strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama, tutorial. Merupakan suatu model bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Yang kedua, simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Yang ketiga, drills. Merupakan suatu model pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang akan diberikan. Yang keempat, games, yaitu merupakan pola pembelajaran komputer melalui permainan yang dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran lebih menantang dan menyenangkan. Selanjutnya, karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama, dari segi konten didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang kedua, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang keempat, interaktivitas, memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Selanjutnya yaitu multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini terbagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif non-linear dan multimedia interaktif hierarki. Multimedia interaktif non-linear memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Yang kedua yaitu multimedia interaktif hierarki, di mana pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.